Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat tim penguji PPG dalam jabatan UIN Syekh Jambe Bukit Tinggi Batch 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Iit Chandra Dewi Oktavia SPDI dari SDN 01 2x11 6 Limpung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 dari LPTK UIN Syekh Jambe Bukit Tinggi dengan nomor induk mahasiswa 211500435. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SDN 01 2x11 6 Limpung dengan mata pelajaran PAI di kelas 4 dengan submateri tanda-tanda balik menurut ilmu biologi dengan menggunakan metode pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Tujuan dari praktik pembelajaran ini adalah untuk memenuhi syarat uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada guru hormat, gerak, tegak, gerak, berdoa mulai. Kita mulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu nasional kita yaitu Garuda Pancasila. Semua anak boleh. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara.
balik. Menurut ilmu Fikih. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Siapa yang tahu apa saja tanda-tanda balik menurut ilmu fikih? Ya, Vika? Haid. Apa lagi? Ya, Najmi? Mimpi basah. Mimpi basah. Bagus anak-anak ibu ya. Itu adalah tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Jadi tanda-tanda balik menurut ilmu fikih itu ada 3 ya. Yang pertama apa tadi? Mimpi basah. Mimpi basah laki-laki. Yang kedua? Bagi siapa? Yang ketiga? Umur 15 tahun. Umur mencapai 15 Tahun. Dan untuk pada hari ini materi kita yaitu masuk ke tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Ilmu biologi. Sekarang mau tanya ya, pertanyaan pemantik ibu mau tanya, apakah ada perbedaan antara anak-anak dan orang dewasa secara fisik saat memasuki usia balik? Ada. Ada. Coba ibu mau tanya, kalau ada, apa perubahan fisik bagi laki-laki setelah masuk usia balik? Ya nak? Suara makin berat. Ya bagus, suara makin Berat. Apa lagi? Ya Vika? Apa nak? Badan makin besar dan berotot. Bagus, badan makin kekal dan berotot. Kalau untuk perempuan apa? Tanda-tanda balik untuk perempuan. Siapa yang tahu? Ya, nak? Suara semakin lembut. Ya, suara semakin lembut. Ada lagi? Ada lagi? Apa? Najmi? Malu. Jadi nak, kalau anak-anak yang sudah memasuki usia balik itu ada perubahan fisik pada diri mereka ya. Yang pertama perubahan fisik tubuh, yang kedua perubahan fisik dari mental. Mental itu dari dalam diri orang tersebut. Yang tujuan pembelajaran kita pada hari ini anak. Yang pertama, menyebutkan pengertian balik menurut ilmu biologi. Yang kedua, yaitu mengemukakan tanda-tanda balik atau kedewasaan menurut ilmu biologi dengan benar. Tepuk semangat. Coba tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Say. Aha aha ha. Aha aha ha. Aha aha. Semangat. Video ya, lihat videonya. Kalian bisa melihat masalah apa yang terjadi. Ya, sebelum udah ibu bagi menjadi 4 kelompok. Dari kelompok ini nanti ada kasus. Dari kasus itulah anak-anak ibu bisa lihat videonya dulu. Ya, jadi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Soli, kita belajar materi PAI kelas 444 subbab yang kedua. Tanda-tanda balik atau dewasa dalam pandangan ilmu biologi. Sahabat Soli, kamu telah mempelajari tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu fikih. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana pandangan ilmu biologi tentang tanda-tanda remaja yang memasuki masa puber atau masa balik. Tahukah kalian ilmu biologi? Biologi ialah ilmu yang mempelajari tentang keadaan atau sifat makhluk hidup seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Biologi secara khusus dan mendalam mempelajari perkembangan manusia. Ayo, kita mengenal masa puber atau masa balik melalui tanda-tandanya dalam pandangan ilmu biologi. Yang pertama, tanda bagi anak laki-laki. Perhatikan gambar berikut ini. Ada seorang laki-laki remaja. Tahukah kalian, laki-laki memiliki hormon testosteron. Nah, hormon ini berguna untuk menghasilkan sperma di dalam testis. Hormon ini juga mengatur hadirnya tanda-tanda seksual sekunder yang ditandai dengan adanya perubahan fisik.
Perubahan fisik pada laki-laki diantaranya wajah yang ditubuhi kumis, jenggot, atau jabat, tumbuh rambut alat kelamin dan ketiak, badan kelihatan lebih kekar dan berotot, tubuh jakun, dan suaranya terdengar lebih berat. Pertumbuhan badan bertambah cepat atau cepat besar. Adanya perkembangan mental. Laki-laki menjadi cenderung bersikap cuek, tenang, dan rasional. Bila mengalami masalah, maka ia cenderung diam dan menyelesaikan secara praktis. Tanda masa puber bagi perempuan. Amati gambar anak perempuan berikut. Perkembangan pada perempuan dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini berguna untuk mematangkan ovum dan mengatur perkembangan seksual sekunder. Hal ini ditandai dengan perubahan fisik pada perempuan. Di antaranya, pinggul dan payudara yang mulai membesar, tumbuh rambut pada alat kelamin dan ketiak, kulit perempuan jadi lebih halus, pertumbuhan badan bertambah cepat. Kemudian perempuan mengalami menstruasi atau haid. Haid atau menstruasi adalah gugurnya sel telur atau ovum karena tidak dibuahi sperma bersama dengan lapisan dinding rahim. Peristiwa ini ditandai dengan keluarnya darah melalui alat kelamin perempuan. Haid atau menstruasi biasanya terjadi setiap 28 hari sekali. Jadi, jika kalian telah memasuki remaja dan mengalami menstruasi, jangan takut ya, karena itu peristiwa biasa pada perempuan. Seringlah kamu berkonsultasi dengan ibu kamu. Perkembangan mental perempuan. Setelah dewasa, perempuan menjadi cenderung mendahulukan perasaan, ingin dimanja, dan diperhatikan. Apabila perempuan menghadapi suatu masalah, maka ia mudah mengadu, menangis, atau menyesali diri. Demikian materi tentang tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Mudah-mudahan bermanfaat. Adalah video tentang perkembangan manusia setelah memasuki usia balik. Dari video ini, dalam kartu ini berisi anak ibu untuk memasangkan, mencocokkan dengan pembelajaran kita itu tentang memasuki usia balik. Dari kartu-kartu yang sudah ibu bagikan, anak ibu dan nanti diminta untuk mencari masalah apa saja yang terjadi pada video yang anak-anak ibu tonton tadi, ya, tentang perubahan fisik pada laki-laki, perubahan fisik pada perempuan, perubahan mental, ya, baik laki-laki ataupun pada perempuan. Paham ya Bu? Paham. Untuk mencari pasangan dari kartu masing-masing. Dan lihat kelompok 1 dulu ya. Semuanya perhatikan Ibu untuk kelompok 1. Coba lihat dia kelompok itu dapat apa? Kelompok 1. Ya, perkembangan mental bagi laki-laki. Kemudian kelompok 2 dapat apa Nak? Perkembangan mental pada perempuan. Kalau kelompok 3? Kalau yang kelompok 4? Perubahan fisik bagi laki-laki. Sekarang caranya adalah Ibu akan menjelaskan dulu bagaimana cara memasangkan kartu ini, ya. Kartu ini anak-anak Ibu tempel di judul atasnya dulu. Setelah itu pasangkan sesuai masalah yang diminta, ya. Cari di sini di dalam kartu ini kan banyak. Cari yang cocok sesuai masalah yang anak Ibu cari, ya. Dan mulai bekerja untuk melaksanakan kegiatan kelompok. Ya. Buat sebagus mungkin ya Nak ya, sekreatif mungkin. Ya.
Sudah selesai semuanya Nenek Ibu? Anak-anak Ibu akan mempresentasikan masalah yang ditemukan pada kegiatan kelompoknya ya. Sebelum kita mempresentasikan hasil diskusinya, kita akan baking dulu biar lebih semangat. Biar lebih semangat. 1, 2, 3. Maju ke depan, maju ke depan, sambil tersenyum. Mundur ke belakang, mundur ke belakang, sambil tertawa. Ha-ha, digulung-gulung, digulung-gulung. Bertepuk tangan. Ibu selesai mendiskusikan hasil kelompoknya dan sudah menemui hasil dari masalah yang dicari. Sekarang anak-anak Ibu akan mempresentasikan materinya masing-masing. Kelompok 1 dulu. Kelompok 1 silakan semuanya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerjasama kelompok saya. Perkembangan mental bagi laki-laki. Jika mengalami masalah, maka ia cenderung diam dan menyelesaikannya. 2. Cenderung lebih cuek. 3. Lebih tenang. 4. Lebih rasional. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada anak-anak Ibu dari kelompok lain 1, 3, sama 4 yang bertanya tentang materi yang disampaikan oleh temannya. Boleh silakan bertanya. Udah paham anak Ibu semuanya? Baiklah. Itu adalah hasil dari presentasi teman-teman kalian tentang memasuki usia balik. Baiklah, Ibu akan menjelaskan materinya sedikit untuk mempertegas dari hasil kelompok yang telah anak-anak Ibu buat tadi ya, yaitu tentang memasuki usia balik. Tepatnya tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Anak-anak Ibu harus tahu dulu ya nak ya, apa itu yang disebut dengan balik ya. Tahu anak-anak Ibu apa itu balik? Apa? Balik itu apa? Kedewasaan atau apa? Ya, balik itu adalah kedewasaan bagi seorang muslim. Kemudian, sedangkan menurut biologi adalah proses, ya nak ya. Balik menurut ilmu biologi adalah proses pubertas. Pubertas itu maksudnya masa peralihan dari anak-anak menuju remaja atau masa pertumbuhan di mana seorang anak mengalami perubahan fisik, ya. Sudah mengalami pubertas? Belum. Kenapa belum? Karena kalau kita sudah mengalami pubertas, pasti kita akan merasakan perubahan fisik yang ada pada diri kita. Paham Ibu semuanya? Nah, sekarang masuk lagi yang perempuannya lagi ya. Masuk lagi untuk perempuannya. Masuk lagi kita ke kuis. Pada kuis ya. Kuisnya ini nanti bukan dulu ya. Kuisnya ini nanti siapa yang bisa maju ke depan. Nanti anak-anak Ibu lihat di layar. Nanti ada pertanyaan
pubertas dan berfungsi untuk menandai dimulainya produksi sel reproduksi adalah apa jawabannya? Apa? Bagus. Tepuk tangan kita. Bagus sekali ya. Betul jawabannya. Dah, sekarang kita lanjut soal itu. Saya mau ke depan. Silakan. Ada yang mau? Tunjuk tangan. Siapa? Ayo nak. Silakan. Buka tangan dulu soalnya ya. Semua perubahan fisik yang terjadi pada masa balik atau pubertas, ya, seperti tumbuhnya rambut halus dan membesarnya organ dikendalikan oleh zat kimia, khususnya dalam yang disebut dengan iya bagus. Betul lagi ya, benar. Ketiga, dari sudut pandang biologi, tujuan utama terjadi masa balik. Sudah bisa ke depan? Ada yang mau? Tunjuk tangan siapa yang mau ya? Ika, ada jual? Yuk, silakan. Yang mana Najwa? Dari sudut pandang biologi, tujuan utama terjadi masa balik pubertas pada manusia adalah yang mana? Yang mana? Betul. Tepuk tangan temannya. Bagus ya. Jadi itu adalah kuis yang diberikan untuk mengevaluasi pembelajaran kita yang sudah kita pelajari tadi. Ya nak ya. Dan mudah-mudahan apa yang Ibu berikan tadi, ilmu yang Ibu sampaikan kepada Ibu bisa diserapi dan dijadikan pembelajaran kita untuk diri kita sendiri. Ya nah baiklah. Untuk materi kita hari ini, anakku masih ada yang belum paham? Udah paham semuanya? Alhamdulillah. Nah sekarang Ibu akan merangkum sedikit-sedikit ya materi yang sudah kita pelajari tadi, ya. Nah, akan merangkum itu yang pertama materi kita tadi tentang memasuki usia balik menurut ilmu biologi, yaitu yang fisik. Yang pertama adalah perubahan bagi laki-laki, perubahan apa? Perubahan pada suara, ya. Suaranya lebih besar. Yang kedua apa? Mulai tumbuh janggut. Apa lagi? Iya, nafsu makan meningkat. Apa lagi nak? Iya, mimpi basah. Kemudian kalau perubahan mental bagi laki-laki apa? Tadi lebih cuek. Kemudian ya lebih bersikap rasional. Apa lagi? Lebih tenang. Kemudian masuk lagi ke perubahan fisik untuk perempuan. Ya, apa perubahan fisik untuk perempuan? Yang pertama, apa? Iya, suara semakin halus. Apa lagi? Apa lagi? Suara semakin halus. Makan mulai meningkat. Apa lagi? Apa lagi? Tubuh lebih besar. Kemudian apa lagi? Apa tadi namanya lagi? Perubahan fisiknya bagi perempuan? Apa? Ya, menstruasi kan udah. Apa lagi? Selain menstruasi apa lagi? Masih ingat? Apa? Pikir. Iya, kulit lebih halus, ya kan? Kemudian apa lagi? Suara lebih merdu. Dah. Sekarang kita masuk lagi ke karena materi kita tadi udah menjelaskan panjang lebar, udah diulang kembali dan kita sudah tanya jawab. Masih ada anak yang belum paham, nah? Masih ada yang belum paham? Sudah pahamkah anak ibu tentang memasuki usia balik? Sudah.
pembelajaran pada hari ini. Dan untuk pembelajaran kita berikutnya, kita masuk ke sub yang ketiga, yaitu kewajiban setelah usia balik. Anak-anak aku tahu apa itu kewajiban setelah usia balik? Tahu? Tidak? Apa yang kita lakukan setelah kita balik? Kewajiban apa yang kita lakukan sebagai orang muslim? Salat. Lagi? Puasa. Lagi? Menuntut ilmu. Puasa, salat itu adalah kewajiban kita sebagai umat muslim yang harus kita laksanakan berapa kali sehari semalam? 5 kali sehari semalam. Kemudian menuntut ilmu, apakah menuntut ilmu di SD saja? Tidak. Mana lagi? Di tempat mengaji bisa, di sekolah bisa, di mana lagi? Di rumah juga bisa. Lewat buku pustaka juga bisa. Jadi menuntut ilmu itu tidak hanya di bangku sekolah, tapi juga di tempat lain. Ya nak? Paham ya Bu tuh? Jadi kewajiban kita setelah usia balik itu adalah pembelajaran kita untuk sub yang ketiga minggu depan. Paham anak ibu semuanya? Masih ada yang mau bertanya? Tidak. Kalau tidak ada yang bertanya, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dan mudah-mudahan apa yang disampaikan mendapat manfaat dan anak-anak ibu bisa mengenali apa yang dimaksud dengan usia balik. Baiklah, ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.